Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah. Kali ini kita akan membahas fenomena bonus demografi. Ada yang sudah tahu apa itu fenomena bonus demografi? Menurut kalian, apakah itu peluang atau justru tantangan bagi Indonesia? Nah, sebelum lebih jauh ke sana, jawab dulu pertanyaan berikut ini ya. Quo Vadis Indonesia. Mau kemana kita? Kita kaya, tapi miskin. Kaya sumber daya alam, tapi miskin penghasilan. Kita besar, tapi kerdil. Besar wilayah dan penduduk, tapi kerdil penghasilan. Kita merdeka, tapi terjajah. Merdeka secara politik, tapi terjajah secara ekonomi. Kita kuat, tapi lemah. Kuat dalam anarkisme, lemah dalam tantangan global. Kita indah, tapi buruk. Indah potensi dan prospeknya, tapi buruk dan korup pengelolaannya. Itulah cuplikan pidato almarhum B.J. Habibie pada kuliah kenangan Sultan Tahdir Ali Syahbana di Taman Ismail Marzuki, Jakarta beberapa waktu tahun silam. Menurut beliau, saat ini, bangsa kita hidup di era yang serba kikuk, sehingga muncul berbagai bentuk paradoks seperti yang disebutkan tadi. Dan parahnya, tanpa disadari hal tersebut diwariskan diam-diam, sehingga perlahan dapat melemahkan mental bangsa Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan apa yang menjadi penyebabnya? Bangsa bermental kasir. Begitulah kiranya B.J. Habibie memberi ungkapan. Ternyata penyakit orientasi yang menjadi penyebabnya. Bangsa kita lebih mengandalkan sumber daya alam daripada sumber daya manusia. Lebih berorientasi jangka pendek daripada jangka panjang. Lebih mengutamakan citra daripada karya nyata. Lebih melirik makro daripada mikro. Lebih mengandalkan cost atau biaya daripada value atau nilai. Lebih berorientasi pada neraca pembayaran dan perdagangan daripada neraca jam kerja. Lebih menyukai jalan pintas seperti korupsi, kolusi, penyelewengan daripada sebuah kejujuran. Dan lebih menganggap jabatan sebagai tujuan daripada sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sehingga sangat perlu untuk bisa mendidik SDM Indonesia secara berkelanjutan. Karena kuncinya di situ. Menurut beliau, masa depan bangsa bukan bertumbuh pada sumber daya alamnya, melainkan sumber daya manusianya. Poin tersebut menjadi begitu penting, apalagi Indonesia akan segera bertemu dengan puncaknya bonus demografi. Bonus demografi merupakan fenomena ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Usia produktif yang dimaksud antara 15 sampai 64 tahun. Berdasarkan gambar sensus penduduk tahun 2020 di bawah ini, penduduk berusia produktif mencapai 70,72%. Artinya, 100 orang berusia produktif akan menanggung beban 41 orang non-produktif. Dengan kata lain, 1 orang produktif saat ini bisa menanggung sampai 3 orang usia non-produktif. Fenomena bonus demografi ini hanya akan dialami 1 kali oleh setiap negara. Bagi Indonesia sendiri, fenomena ini diperkirakan akan terjadi antara 2030 hingga 2040. Ada juga beberapa sumber yang menyatakan bahwa puncaknya akan terjadi di 100 tahunnya kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 2045. Di mana saat itu diprediksi jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 340 juta orang. 180 juta di antaranya termasuk usia produktif, yakni 15-64 tahun, atau mencapai kurang lebih 64% hingga 68% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan. Lalu,
Apakah kondisi tersebut pasti akan membawa kejayaan bagi bangsa Indonesia? Sayangnya, belum tentu. Fenomena bonus demografi bisa dikatakan seperti pedang bermata dua. Dia bisa menjadi peluang, namun bisa juga jadi malapetaka. Bisa menjadi peluang ketika penduduk usia produktif memang benar-benar produktif. Banyak yang bekerja, menghasilkan karya, kreatif, dan inovatif menghasilkan sesuatu. Namun, bisa menjadi malapetaka saat kondisi yang terjadi sebaliknya, di mana penduduk usia produktif tapi tidak bisa benar-benar produktif. Justru banyak yang sakit, tidak berkarya, atau banyak yang menganggur. Momen bonus demografi akan menyebabkan kenaikan jumlah angkatan kerja yang potensial. Namun, kondisi tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan apabila negara tidak melakukan investasi pada sumber daya manusianya. Pengangguran massal bisa terjadi sehingga akan menambah beban negara. Hal ini didukung oleh apa yang dikatakan Wiramenggala tahun 2015, bahwa modal utama pembangunan bangsa adalah SDM yang berkualitas, melalui pengembangan apa yang disebut human capital. Human capital merupakan modal SDM yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan atribut lain yang melekat pada individu, dan hal ini dapat memfasilitasi penciptaan kesejahteraan, baik itu secara personal, sosial, maupun ekonomi. Human capital relate dengan yang namanya learning process atau proses belajar seseorang. Dalam World Economic Forum, human capital bisa diukur dari pengalaman belajar sebelum seseorang bekerja dan juga pengalaman belajar saat sudah bekerja atau employment. Saat sebelum bekerja, pengalaman belajar bisa dilihat dari bagaimana ketika di bangku sekolah misalnya. Artinya, human capital bisa ditentukan kualitasnya dari kualitas pendidikannya, bagaimana transisi dari satu jenjang pendidikan ke jenjang yang lain, bagaimana pengalaman pendidikannya, hingga bisa mengantarkan pada peluang lebih besar untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Sedangkan ketika sudah bekerja, human capital seseorang juga tetap perlu dikembangkan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kualitas pekerjaannya, kesempatan yang ada, hingga bagaimana bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan baik secara personal, sosial, maupun ekonominya. Nah, bagaimana cara mengembangkan human capital? Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, human capital relate sekali dengan learning process. Masing-masing orang punya banyak kesempatan untuk meningkatkan learning prosesnya. Menurut Honey and Mumford tahun 1992, dalam bagian berikut, kesempatan belajar seseorang bisa dibagi menjadi proses yang disadari atau conscious dan yang tidak disadari atau unconscious. Nah, kalau bicara dalam lingkup organisasi atau perusahaan, kesempatan belajar seseorang juga bisa dilihat dari kesempatan belajar saat bekerja atau on the job dan saat tidak bekerja atau off the job. Dalam kotak warna orange misalnya, kita bisa lihat kesempatan belajar saat bekerja dan terjadi secara conscious, seperti atasan yang memberikan arahan dalam bekerja, adanya konseling dan mentoring di tempat kerja. Dalam kotak warna abu-abu misalnya, kita bisa lihat kesempatan belajar di luar dari pekerjaan dan memang diniatkan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan. Misalnya, ketika mengikuti kursus dan seminar. Begitu juga dengan kotak yang lain, kurang lebih seperti itu membacanya. Nah, selain dari meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam learning process, kita juga bisa belajar loh dari kisah-kisah negara lain yang lebih dulu mengalami fenomena bonus demografi. Ada yang berhasil seperti Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Namun kan fenomena bonus demografinya seperti Afrika Selatan dan Brazil. Salah satu yang dilakukan oleh Korsel dan Cina adalah memaksimalkan industri rumahannya. Korsel dengan komponen HP-nya, dan Cina dengan komponen elektroniknya. Sehingga pabrik-pabrik besar yang akan merakitnya. Hal ini menciptakan hubungan yang erat dan sinergi antar pelaku industri. Pabrik besar tidak akan bisa merakit kalau tidak memiliki komponennya, sehingga semua saling berkolaborasi. Sedangkan Afrika Selatan dan Brazil dianggap belum maksimal dalam mendukung pendidikan di negaranya. Brazil sedang resesi ekonomi saat itu, sehingga investasi lebih banyak untuk memulihkan kondisi ekonomi Brazil.
Sedangkan di Afrika Selatan, banyak sekali pengangguran yang terjadi saat itu akibat kemampuan SDM-nya yang tidak relevan dengan kebutuhan perusahaan yang ada. Nah, untuk itu, begitu besar dampaknya bila pemerintah tidak bisa memanfaatkan fenomena bonus demografi. Namun lebih utama adalah sinergi dari semua pihak, termasuk kesadaran kita untuk memulai dan berusaha untuk menjadi SDM yang berkualitas. Tidak hanya untuk kita saat ini loh, tapi untuk bangsa dan generasi masa depan, alias anak cucu kita. Terima kasih, dan semoga bermanfaat.